Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka bukan hanya pada komunikasi interpersonal saja, ini juga bisa terjadi pada komunikasi kelompok atau ketika public speaking bertatap muka. Jadi konsep tatap muka adalah proses komunikasi yang terjadi secara langsung face to face, eyes to eyes. Jadi ketika ketemu langsung, tidak melalui media apapun, itu adalah konsep tatap muka. Tidak ada perantara ataupun tidak ada semacam pembatas di situ. Jadi ada kontak mata, ada eyes contact. Kemudian komunikasinya terjalin secara dialogis. Contohnya ketika kita komunikasi kelompok di kelas, itu ketika dosennya memberikan penjelasan, kemudian mahasiswanya memberikan feedback berupa tanya jawab, itu dialogis. Jadi pada saat itu juga mahasiswa dan dosen berkomunikasi secara langsung dua arah. Kemudian kenapa di dalam konteks komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok juga ketika komunikasi human relation itu perlu tatap muka? Karena bertujuan untuk mengklarifikasi atau menjawab isu atau selentingan segala sesuatu yang ada di masyarakat yang berhembus di dalam kelompoknya yang mempengaruhi kredibilitas atau keamanan kelompoknya, keamanan kelas segala macam itu, atau misalnya antara dua orang juga bisa itu untuk mengklarifikasi segala sesuatu berupa gosip ataupun selentingan sehingga penjelasannya itu lebih jelas. Kemudian yang kedua yaitu untuk memecahkan konflik. Jadi ketika ada konflik itu tidak bisa diselesaikan secara efektif melalui media atau via telepon atau misalnya menggunakan virtual meeting. Itu lebih efektif apabila ada konflik itu bahasa Sundanya mah diriungkeun gitu. Jadi tidak melalui media tapi langsung tatap muka. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjalin hubungan yang lebih manusiawi. Karena kalau kita menggunakan virtual, itu tidak dapat koneksinya, tidak dapat energi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, misalnya ada akad nikah lewat virtual, memang mungkin sekarang itu lagi marak ya sah, tetapi kan tidak ada sentuhan hubungan manusiawinya. Makanya tujuan tatap muka itu untuk menjalin hubungan manusiawi. Kemudian manfaat tatap muka, seperti yang tadi setelah saya uraikan, manfaat tatap muka itu menjadi komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok itu lebih efektif. Jadi sebagus-bagusnya seperti sekarang kuliah online lewat media atau disebutnya kuliah daring, sebagus-bagusnya apapun yang saya sampaikan itu tidak seefektif ketika kuliah kita tatap muka. Tetapi karena kondisi pandemik ini kita tidak bisa mengambil resiko yang lebih besar. Makanya saya semaksimal mungkin memberikan penjelasan dalam kuliah daring ini lebih gamblang dan lebih menarik sehingga teman-teman bisa lebih memahami materi yang lebih saya sampaikan. Tetap saja itu tidak bisa menggantikan rasa dan koneksivitas ketika bertatap muka. Jadi manfaat tatap muka yang pertama itu komunikasi lebih efektif. Karena pesan yang disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal itu terlihat langsung. Yang kedua jelas, di situ jelas transparansinya. Jadi segala sesuatu ketika seseorang menegaskan, meyakinkan itu kalau tatap muka itu kelihatan lebih jelas. Apalagi kalau misalnya memberikan bukti-bukti secara nyata sehingga untuk klarifikasi yang tadi atau untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi selentingan tadi menjadi lebih jelas lagi. Nah yang lebih penting yang ketiga itu manfaat tatap muka itu meminimalisir atau minim salah persepsinya itu lebih minim. Makanya tadi lebih efektif ya. Jadi miscommunicationnya itu lebih minim dibanding dengan menggunakan media. Nah demikianlah sesi komunikasi tatap muka dalam konteks komunikasi interpersonal dan konteks komunikasi kelompok serta dalam hubungan manusiawi atau human relation. Yang terakhir pesan saya, share good vibes through your eyes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.